Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita ketemu lagi uh, terkait pembenihan. Hari ini kita akan membicarakan tentang layout dan juga sarana hatchery. Uh, hatchery maupun unit atau unit pembenihan ikan itu kan komponen fundamental dalam sistem aquaculture modern yang berfungsi sebagai pusat produksi benih. Pusat produksi benih ini adalah salah satu aspek yang menentukan keberhasilan tahapan budidaya berikutnya. Kita tahu tahapan budidaya itu kan terbagi dalam dua, yaitu pembenihan dan pembesaran. Nah, ketika pembenihan yang tidak berhasil, maka tidak ada pembesaran. Jadi ini adalah aspek yang sangat krusial dalam kelanjutan tahapan budidaya selanjutnya. Nah, benih yang berkualitas akan menghasilkan performa pertumbuhan yang optimal. Selain itu juga memberikan efisiensi pakan yang lebih baik. Tingkat kelangsungan hidup yang tinggi serta ketahanan terhadap stres maupun penyakit. Oleh sebab itu, hatchery tidak hanya dipandang sebagai tempat produksi larva, tetapi sebagai sistem produksi biologis dan teknis yang perlu dikelola secara terintegrasi. Nah, kenapa kok harus integrasi dan apa saja yang harus diintegrasikan? Nah, untuk ini integrasinya itu diantara meliputi layout atau desain tata ruang, terus pengelolaan kualitas air, terus apalagi sistem biosecurity, terus efisiensi energi, manajemen induk, hingga bagaimana mengatur alur produksi. Jadi kalau kita melihat di dalam sistem budidaya modern, maka keberhasilan produksi benih ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan hatchery di dalam menjaga stabilitas lingkungan mikro yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis ikan pada setiap tahapan perkembangannya. Nah, secara teknis tata letak hatchery itu berpengaruh langsung terhadap efisiensi dari operasional dan juga keamanan biologis. Nah, layout hatchery itu biasanya dirancang dengan baik. Yang dirancang dengan baik itu akan memungkinkan terjadinya aliran produksi satu arah atau one way flow, yaitu dimulai dari aliran aktivitas pemeliharaan induk, habis pemeliharaan induk terus pemijahan, aliran induk, pemijahan, terus penetasan telur, pemeliharaan larva, pendederan, hingga distribusi benih tanpa adanya perpotongan jalur antara area bersih dan juga area yang kotor. Nah, di dalam sistem ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang yang dapat memicu terjadinya penyebaran penyakit. Nah, pada sisi yang lain, desain tata ruang atau layout yang baik itu akan meningkatkan efisiensi daripada penggunaan air dan energi, karena sistem perpipaan
aerasi dan juga filtrasi dapat bekerja secara optimal dengan kehilangan energi yang kemudian yang minimal. Jadi harus dikendalikan, layout itu harus memperhitungkan sistem perpipaan, penggunaan air dan juga penggunaan energi. Nah, di dalam hatchery modern maka konsep efisiensi sumber daya itu menjadi sangat penting, mengingat meningkatnya kebutuhan produksi benih, ini serta keterbatasan daripada sumber air dan energi itu kan semakin terbatas. Orang semakin butuh benih untuk dipelihara, tapi sumber daya air kita, sumber daya energi kita semakin terbatas. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam melakukan layout atau tata letak ruangan. Kalau kita tarik lebih jauh kepada sistem budidaya yang berkelanjutan, maka hatchery ini harus mampu mendukung prinsip environmental sustainability, keberlanjutan lingkungan. Di mana efisiensi penggunaan air ini sebagai salah satu indikator penting, karena kegiatan pembenihan itu kan sangat membutuhkan suplai air dalam jumlah besar dengan kualitas yang bagus dan stabil. Penggunaan sistem resirkulasi atau kemudian kita kenal dengan namanya RAS itu ya, Recirculating Aquaculture System, itu menjadi salah satu inovasi yang berkembang dewasa ini untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi daripada penggunaan air. Lewat apa? Lewat proses filtrasi mekanik, proses filtrasi biologis dan kimia sebelum air itu digunakan kembali. Jadi air yang digunakan nanti dialirkan, diproses lagi. Setelah diproses, baik itu lewat filtrasi mekanik, filtrasi biologis maupun filtrasi kimia, kemudian itu dialirkan, dimasukkan lagi ke dalam. Jadi tidak ada penambahan air baru di dalam sistem ini, karena semuanya menggunakan sistem air yang resirkulasi. Jadi dialirkan kembali, dibuang, diambil, diproses, dipakai lagi, begitu seterusnya. Nah, selain itu pada perlu juga penghematan energi menjadi perhatian, karena hatchery yang modern itu biasanya menggunakan berbagai peralatan. Peralatan yang kita tahu bahwa di sana menggunakan blower, ya, ada blower, ada kemudian pompa, ada heater, ada chiller, ada ultraviolet, ada apalagi ya, sistem sensor otomatis yang biasanya digunakan sekarang. Nah, itu kan biasanya membutuhkan konsumsi energi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, di dalam merencanakan tata letak atau layout hatchery yang efisien itu sedapat mungkin mengurangi jarak distribusi air dan listrik sehingga mampu menekan biaya operasional. Nah, penerapan biosecurity itu adalah merupakan cerminan proses pengendalian terhadap kontaminasi. Sistem biosecurity ini kan tugasnya adalah mencegah masuk dan menyebarnya patogen ke dalam unit produksi benih. Nah, ini dapat kita lakukan melalui mengatur zonasi, ya, pengaturan zonasi, kemudian pembatasan akses, mengurangi penggunaan disinfektan, terus bisa juga berupa karantina induk, serta kemudian sanitasi peralatan secara rutin. Jadi alat yang habis digunakan disanitasi, disterilisasi lagi dan sebagainya. Karena penyakit pada fase larva itu salah satu penyebab utama kegagalan produksi benih. Nah, kan sudah dijelaskan sebelumnya, karena fase larva itu fase yang paling kritis, karena organ-organ tubuh, sistem imunnya segala macam itu belum berkembang sempurna, sehingga ketika terjadi perubahan sedikit saja maka akan menyebabkan
kematian dan pada akhirnya menyebabkan kegagalan daripada produksi benih. Ini yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu maka desain daripada hatchery harus memisahkan antara area induk, harus terpisah dengan area penetasan, dan juga harus terpisah dengan area kultur pakan alami, dan juga harus terpisah dengan area pengolahan limbah. Agar apa? Agar untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Dalam prakteknya, hatchery itu yang memiliki tingkat biosecurity yang rendah itu biasanya mengalami wabah penyakit bakterial, viral maupun parasitik yang dapat menyebabkan mortalitas massal dan juga kerugian ekonomi yang cukup besar bagi hatchery. Nah, selain aspek kesehatan ikan itu, desain hatchery juga harus memperhatikan fish welfare ataupun kebahagiaan ikan, kesejahteraan ikan. Ikan itu jangan sampai stres maksudnya. Konsep kesejahteraan ikan ini konsep kesejahteraan ikan ini menekankan bahwasanya ikan itu harus dipelihara dalam kondisi lingkungan yang mendukung fungsi fisiologis dan juga perilaku alaminya, sehingga parameter kualitas air seperti suhu, oksigen terlarut, pH, amonia dan juga nitrit itu harus kita jaga dalam kisaran optimal agar ikan itu tidak mengalami stres kronis. Nah, layout yang bagus atau tata ruang yang bagus itu juga memungkinkan terjadinya proses pemeliharaan yang berlangsung lebih tenang dan juga minim dari gangguan. Nah, tata ruang yang baik itu juga memungkinkan proses itu berlangsung dengan bagus, tenang, tidak ada gangguan, sehingga stres pada induk itu maupun pada larva itu dapat kita minimalisir. Nah, secara umum kalau kita lihat dari konsepnya, maka kita tahu bahwa hatchery itu secara definisi nanti dibaca sendiri. Nah, secara definisinya itu yang pentingnya hatchery itu tempat produksi benih ya. Untuk rangkaian produksi benih mulai dari manajemen manajemen induk ya. Manajemen induk itu dimulai dari seleksi calon induk, terus pemeliharaan induk, nutrisi induk, sampai kemudian seleksi induk untuk dipijakan, proses pemijahan, kemudian proses pemeliharaan telur sampai penetasan, kemudian proses pendederan. Itu proses mulai dari itu. Apa fungsinya, hatchery-nya, aktivitasnya seperti itu. Nah, fungsi utama daripada hatchery ini kan meliputi produksi telur fertil, penetasan telur, pemeliharaan larva, produksi benih yang berkualitas, seleksi dan pemeliharaan, ada juga pengendalian mutu genetik dan juga penyediaan benih yang berkelanjutan. Nah, ini ya harus kita upayakan terus-menerus. Ya, harus kita upayakan terus-menerus. Inti daripada hatchery itu adalah yang produksi benih yang berkualitas serta keberlanjutan penyediaan benih, dengan tidak melupakan mengendalikan mutu genetik daripada larva kita. Nah, mutu daripada larva itu dipengaruhi oleh seleksi benih induk dan pemuliaan induknya yang harus dilakukan. Nah, itu jadi hal yang harus dipahami secara konsepsi dasar daripada hatchery. Nah, hatchery itu ada macam-macam klasifikasinya.
Ada yang berdasarkan skala produksi, ada juga yang berdasarkan pada komoditas, ada juga yang berdasarkan pada teknologi. Nah, kalau berdasarkan skala produksi, maka kita kenal ada namanya hatchery rumah tangga, ada hatchery kecil, ada hatchery menengah, hatchery besar maupun hatchery yang sangat besar. Nah, kalau hatchery rumah tangga itu biasanya kapasitas produksinya di bawah 100.000 ekor benih. Kalau yang kecil itu antara 100.000 sampai 1 juta. Kalau yang menengah dari 1 juta sampai 10 juta benih. Kalau yang besar di atas 10 juta sampai 100 juta. Kalau yang sangat besar lagi di atas 100 juta benih yang dihasilkan. Nah, biasanya kalau kita lihat dari siapa saja yang masuk dalam kategori pembagian skala produksi itu, kalau biasanya rumah tangga itu biasanya adalah pembudidaya kecil atau pembudidaya mandiri. Nah, itu biasanya masuk dalam skala hatchery rumah tangga atau secara pembenihan skala rumah tangga. Nah, untuk skala kecil itu biasanya kelompok pembudidaya. Nah, jadi berapa orang bentuk kelompok, dan kelompok itu usahanya adalah usaha pembenihan. Nah, kalau menengah itu biasanya perusahaan skala menengah, ataukah bisa juga kita tarik yang lebih besar, itu adalah BUMDes bisa melaksanakan ini. Nah, kalau yang besar maupun sangat besar itu adalah perusahaan pembenihan yang komersil. Nah, jadi tujuannya adalah bisa sampai ke ekspor. Nah, itu kalau kita berdasarkan pada skala rumah tangga. Sedangkan kalau kita melihat secara berdasarkan komoditas, maka di sana adalah pembenihan atau hatchery ikan air tawar, hatchery ikan air laut, hatchery udang, ada juga hatchery ikan hias, ada juga hatchery ikan lokal atau ikan-ikan endemik. Nah, itu terbagi di sana. Sementara berdasarkan teknologi, itu adalah pada teknologi tradisional, teknologi yang semi modern, teknologi yang RAS, serta smart hatchery berbasiskan pada IoT atau berbasis pada sensor. Ini yang harus kita pahami. Itu secara umum pembagian klasifikasi hatchery-nya seperti itu. Nah, selanjutnya pada prinsip dasar hatchery. Nah, prinsip dasar layout hatchery. Layout hatchery ini kan bagaimana kemudian tata letak ruang kita mengatur, ya. Nah, layout hatchery itu pengaturan terhadap tata letak ruangan, bangunan, instalasi, serta aliran proses produksi dalam satu unit pembenihan agar seluruh kegiatan operasional itu dapat berlangsung secara efektif, efisien, higienis, dan memenuhi prinsip biosecurity. Nah, pada sistem aquaculture modern, layout hatchery itu tidak hanya kita pahami sebagai penempatan fisik bangunan atau bak pemeliharaan, tetapi sebagai satu sistem rekayasa produksi, yang mana ini akan mempengaruhi kualitas benih, efisiensi penggunaan sumber daya, keamanan biologis, serta keberlanjutan lingkungan. Ketika layoutnya bagus atau tata letaknya ini bagus, maka akan memungkinkan terjadinya integrasi antara aspek biologi ikan dengan aspek teknis operasional pembenihan sehingga setiap tahapan produksi itu yang dimulai dari pemeliharaan induk sampai dengan pendederan bahkan distribusi benih itu dapat berlangsung secara maksimal ataupun secara optimal. Nah, tujuan kita melakukan
penyusunan layout hatchery itu agar supaya memperlancar aliran produksi, sehingga seluruh tahapan daripada proses pembenihan berjalan sistematis dan juga terkoordinasi dengan baik. Nah, aliran produksi yang kemudian yang teratur itu akan meminimalkan gangguan operasional. Selain itu, waktu kerja juga dapat efisien, dan juga tenaga kerja juga efisien juga. Kalau kemudian kita layoutnya, tata letaknya kita atur sedemikian rupa. Dari sisi yang lain, layout ini baik juga berfungsi untuk mengurangi stres pada ikan, karena perpindahan ikan itu antar unit itu menjadi lebih singkat dan minim gangguan. Itu harus diperhatikan, jangan sampai kolam pembesaran dengan kolam induk dengan kolam pemijahan itu jaraknya jauh. Nah, kolam induk dengan kolam pemeliharaan larva juga jauh, jangan sampai, agar pemindahannya itu cepat dan efisien. Nah, itu yang penting diperhatikan. Nah, aspek penting yang lainnya dari layout hatchery ini adalah mencegah kontaminasi silang antar unit produksi. Nah, karena kita tahu kontaminasi ini dapat disebabkan dari aliran air, peralatan, pekerja maupun organisme wabah penyakit. Sehingga tata letak atau layout ini harus kita rancang agar jalur produksi itu tidak saling berpotongan antara area yang bersih dan juga area yang kotor. Nah, ini diperhatikan. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut dari sisi ekonomis dan juga teknis, maka layout daripada hatchery ini berfungsi mengoptimalkan penggunaan lahan dan juga menghemat tenaga kerja. Nah, hatchery ketika memiliki tata ruang yang efisien dan maka akan meminimalkan kebutuhan perpindahan peralatan, kemudian apalagi distribusi air serta aktivitas dari pekerja. Nah, penggunaan lahan juga penting, terutama pada hatchery intensif dan juga hatchery modern yang punya kapasitas produksi tinggi tetapi berada pada lahan yang terbatas. Menjadi penting. Nah, hal yang lain adalah desain layout itu yang bagus atau yang baik itu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi melalui pengaturan sistem perpipaan, aerasi dan filtrasi. Nah, salah satu prinsip utama dalam layout hatchery adalah prinsip aliran satu arah atau one way flow. Nah, prinsip ini menegaskan bahwasannya dia akan mengatur seluruh aliran proses produksi itu harus bergerak dari area bersih menuju area kotor tanpa adanya perpotongan jalur. Di contoh itu kan teman-teman bisa melihat di slide itu kan, dari induk harus berdekatan dengan pemijahan harus berdekatan dengan penetasan harus di sampingnya larva harus di sampingnya pendederan, baru terakhir packing. Jadi dari rangkaian ini tidak boleh ada perpotongan jalur yang antara area bersih dan juga area kotor. Itu yang menjadi penting diperhatikan. Nah, prinsip berikutnya adalah prinsip biosecurity. Nah, ini upaya mencegah masuknya dan menyebarnya penyakit di dalam hatchery. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan. Kalau sebisa mungkin, karena semakin berkembangnya kehidupan alam, maka patogen atau bakteri atau virus juga ikut mengalami perkembangan, sehingga
dalam prinsip layout layout hatchery yang menekankan pada pendekatan biosecurity ini sebisa mungkin biosecurity diterapkan secara berlapis, baik itu lewat pengaturan zonasi, produksi, penggunaan pakaian kerja khusus di dalam ruangan, pengendalian kualitas air yang harus seketat mungkin. Karena tujuan daripada sistem biosecurity ini adalah mempertahankan status kesehatan ikan dan mencegah terjadinya wabah penyakit yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Nah, prinsip yang ketiga dalam layout hatchery adalah efisiensi energi. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya penggunaan energi itu merupakan, kita hari ini kan tergantung pada energi semua. Listrik mati kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, sinyal HP juga kembat-kembut kalau listrik mati. Jadi galau ya, gabut habis kalau itu. Jadi begitupun pada usaha pembenihan. Jadi harus bisa mungkin efisiensi energi itu diperhatikan. Jadi layout pembenihan itu dirancang agar distribusi air maupun energi itu berlangsung seefisien mungkin. Nah, biasanya pendekatan yang paling banyak atau paling sering digunakan adalah pemanfaatan gravitasi untuk aliran air dari tandon utama menuju pada unit produksi, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pompa. Selain itu juga pengurangan panjang jaringan perpipaan juga menjadi penting untuk meminimalkan hilangnya tekanan dan efisiensi daripada distribusi air. Nah, begitupun pada aspek sirkulasi udara, dalam artian sirkulasi udara yang alami dan pemanfaatan cahaya matahari juga menjadi strategi penting dalam mengurangi penggunaan energi listrik. Ini harus benar-benar diperhatikan efisiensi energi ini. Nah, prinsip layout hatchery yang berikutnya, yang keempat, adalah kemudahan operasional. Nah, ini sudah masuk dalam aspek teknis. Nah, ini pengaruhnya adalah pada efektivitas manajemen hatchery. Jadi, seluruh fasilitas hatchery harus dirancang agar mudah dibersihkan, mudah diawasi, mudah diperbaiki, dan juga mudah diakses oleh para pekerja. Nah, kalau hatchery yang tata ruangnya sempit dan tidak terorganisir, itu akan menjadi sulit bagi kita pekerja dalam membersihkan ataupun maintenance fasilitas, sehingga risiko penumpukan limbah organik dan perkembangan patogen itu menjadi tinggi. Nah, di sisi yang lain, akses yang mudah itu terhadap setiap unit produksi itu akan mempercepat proses monitoring terhadap kualitas air, mempercepat proses pemberian pakan, mempercepat proses grading, maupun mempercepat proses penanganan ikan. Jadi semuanya itu harus dirancang secara secara teknis untuk memudahkan operasional. Jangan sampai kita merancang sebuah unit pembenihan, unit hatchery itu untuk bekerja saja sulit karena terlalu sempit dan lain sebagainya. Nah, prinsip terakhir dari melayout sebuah hatchery adalah tentu saja keamanan dan juga keselamatan kerja. Hatchery kan lingkungan kerja yang risikonya cukup tinggi. Karena apa? Karena di sana ada penggunaan listrik, ada penggunaan air, ada penggunaan bahan kimia, ada peralatan mekanik yang digunakan secara bersamaan. Oleh sebab itu, maka layout hatchery itu juga harus memperhatikan keberadaan jalur evakuasi.
instalasi listrik yang aman, kemudian ventilasinya memadai, serta pengurangan area yang licin, karena ini akan berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, sistem kelistrikan juga harus dilengkapi dengan grounding dan juga perlindungan terhadap hubungan arus pendek, karena lingkungan hatchery itu kan dia punya tingkat kelembaban yang tinggi, sehingga kalau arus pendek itu maka akan mudah terbakar. Karena kita tahu kebakaran-kebakaran yang terjadi di masyarakat itu kan karena arus pendek. Jadi sebisa mungkin instalasi listrik itu harus memperhatikan itu. Nah, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, maka prinsip dasar daripada layout hatchery ini adalah fondasi utama dalam mengelola pembenihan ikan ya secara modern. Meskipun skalanya kecil atau skalanya rumah tangga, tapi pengelolaannya harus pengelolaan modern. Karena dia akan mendukung efisiensi daripada efisiensi kerja yang bagus, maka efisiensi produksinya juga bagus. Itu di sana. Nah, komponen utama daripada layout hatchery ini dia terbagi area berdasarkan fungsional yang kemudian semuanya itu saling terintegrasi dalam mendukung kebersihan produksi benih secara efektif, efisien, higienis, dan juga secara berkelanjutan. Nah, setiap area dalam hatchery itu punya fungsi biologis dan teknis yang berbeda, tetapi semuanya bekerja dalam satu sistem produksi yang berkesinambungan, mulai daripada penerimaan induk sampai dengan distribusi benih. Nah, ini dan tidak kalah pentingnya adalah selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip biosecurity, efisiensi energi, stabilitas kualitas air, serta kebutuhan fisiologis pada ikan pada setiap fase kehidupan. Kalau kita salah di dalam mengatur salah satu komponen tersebut, maka akan mempengaruhi seluruh sistem reproduksi. Nah, biasanya area fungsional ini terbagi di dalam 11 area, ya 11 area, mulai dari area penerimaan dan karantina induk, kemudian area pemeliharaan induk, area pemijahan, kemudian area penetasan telur, area pemeliharaan larva, area kultur pakan alami, area pendederan awal, area apalagi packing dan distribusi, serta area pengolahan air, area limbah, dan diakhiri dengan one way flow. Jadi semua area ini harus menerapkan prinsip one way flow. Nah, kalau penjelasan masing-masing area itu teman-teman bisa baca di slide ya. Secara fungsi, komponen apa saja di dalamnya. Nah, tuh. Tapi yang harus kita pahami bersama bahwa ini semua kita lakukan di dalam upaya untuk kemudian tadi menjaga efisiensi, menjaga teknis operasional agar kemudian lebih memudahkan, jangan sampai menyulitkan kita. Kalau kita lihat dari aspek sarana dan prasarana hatchery, sarana dan prasarana ini kan seluruh fasilitas fisik, terus instalasi teknis, serta sistem pendukung yang kemudian digunakan untuk menunjang proses pembenihan ikan, kemudian agar berlangsung efektif, efisien, higienis, biosecure, dan juga secara berkelanjutan.
keberhasilan benih itu kan keberhasilan produksi benih, maksudnya keberhasilan produksi benih itu kan tidak semata ditentukan oleh kualitas induk ataupun teknik reproduksinya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur hatchery yang digunakan. Nah, sehingga sarana hatchery ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan budidaya yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan fisiologi ikan pada setiap tahap fase perkembangannya. Nah, sementara itu prasarana hatchery itu fungsinya adalah mendukung kelancaran operasional, kelancaran pengawasan, keamanan kerja, serta efisiensi terhadap manajemen produksi. Sehingga dengan itu maka perencanaan sarana dan prasarana hatchery itu harus kita lakukan secara terintegrasi dengan pertimbangan aspek biologi, teknis, ekonomi maupun aspek keberlanjutan lingkungannya. Nah, sarana hatchery ini biasanya terbagi dua, yaitu sarana utama dan juga sarana pendukung. Nah, sarana utama itu ada kolam, bak dan kolam. Nah, bak dan kolam itu macam-macam. Apakah itu bak beton atau fiber, atau terpal atau HDPE, terserah sesuai dengan kekuatan modal yang ada. Nah, yang paling penting bahan-bahan bak maupun kolam itu harus mudah dibersihkan, tidak mengandung toksik, dan juga harus tahan secara umur ekonomisnya bisa tahan lama. Nah, sarana utama yang berikutnya adalah sistem aerasi. Nah, bisa menggunakan blower, diffuser maupun pipa distribusi. Ya, kalau itu. Nah, yang menjadi penting adalah fungsi daripada sistem aerasi ini harus benar-benar berjalan, yaitu sebagai suplai oksigen dan juga menjaga sirkulasi. Nah, sarana utama ketiga adalah sistem filtrasi. Sistem filtrasi ini apakah itu mekanik, apakah itu biologis, maupun apakah itu kimia. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, sarana utama keempat adalah sistem perpipaan. Nah, sistem perpipaan ini desain pipa yang kita lakukan ini kan fungsinya untuk perpipaan ini kan sebagai distribusi air, udara maupun limbah ke seluruh unit hatchery, sehingga harus diatur seefektif mungkin. Apakah itu menggunakan material pipa yang kemudian yang paling umum digunakan itu di hatchery itu kan adalah ada pipa PVC, ada pipa UPVC, ada juga dengan HDPE. Nah, ini karena harus tidak boleh bocor, tahan korosi, dan juga maintenance-nya mudah. Kalau ada kerusakan, perbaikannya mudah, maintenance-nya mudah. Jadi harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Ada juga sistem kelistrikan. Nah, ini kan sebagai pusat operasi berbagai fasilitas hatchery seperti pompa, blower, filter, AC, heater maupun sensor monitoring. Nah, sekarang kan biasanya penggunaan automatic feeder itu kan sensor monitoring. Ada juga penggunaan IoT, jadi melihat dinamika suhu pH di air itu dengan ada aplikasinya untuk ke sana. Jadi semuanya penggunaan daripada energi di sana. Maka harus memperhatikan itu. Harus memperhatikan terutama grounding ya. Komponen utama itu dalam kelistrikan ini adalah grounding, harus ada genset cadangan,
ada panelnya harus aman, dan juga ada jalur cadangan. Nah, yang paling utama kan grounding. Grounding ini kan fungsinya mencegah sengatan listrik dan juga melindungi peralatan dari arus yang melonjak, tidak stabilnya arus. Nah, kalau genset itu kan biasanya sebagai sumber listrik cadangan ketika PLN mati. Nah, panel listrik itu harus dilengkapi sistem pengaman seperti MCB maupun ELCB untuk mencegah terjadinya korslet dan juga kebakaran. Nah, jalur cadangan juga penting untuk memastikan bahwasanya peralatan vital seperti blower maupun pompa itu tetap beroperasi walaupun dalam keadaan darurat. Itu harus diperhatikan semua terkait dengan layout hatchery ini. Nah, sarana utama, jadi bak dan kolam, sistem aerasi, terus sistem filtrasi, sistem perpipaan, serta sistem kelistrikan. Sedangkan sarana pendukung ini biasanya ada laboratorium, kemudian ada gudang pakan, ada ruang administrasi, ada juga ruang teknis. Nah, kalau laboratorium pasti dia pengawasan kualitas air dan juga kesehatan ikan. Nah, jadi biasanya digunakan untuk analisis kualitas air, diagnosa penyakit, pengamatan telur dan larva. Nah, itu di laboratorium. Nah, gudang pakan, kalau namanya gudang pakan berarti kan tempat penyimpanan pakan, agar supaya nutrisinya tetap terjaga. Jadi pakan itu harus disimpan dengan kelembapan suhu, pengaturan suhu dan kelembapan yang pas untuk mempertahankan kandungan nutrisi yang ada pada pakan. Nah, selain itu, maka sistem penyimpanan pakan itu harus menerapkan prinsip first in first out, FIFO atau FIFO, first in first out. Maksudnya adalah pakan urutan kedatangan itu harus dicatat. Jadi, pakan yang datang bulan ini, maka ini yang harus dihabiskan dulu, kemudian daripada pakan yang datang belakangan. Jadi agar supaya masa berlaku pakan itu bisa diperhatikan, jangan sampai yang sudah expired. Sarana pendukung yang ketiga adalah ruang administrasi. Ruangan administrasi, kalau namanya administrasi ya berarti adalah di sana pusat pengolahan data dan juga manajemen operasional daripada hatchery. Biasanya pencatatan produksi, dokumentasi, ya, kemudian data kesehatan ikan, data penggunaan pakan, data kematian, distribusi benih, ya, semuanya tercatat rapi dalam administrasi ini. Jadi pencatatan produksi, dokumentasi, serta manajemen operasional daripada hatchery. Itu ya. Berikutnya adalah sarana pendukung berikutnya adalah ruang teknis. Ruang teknis ini digunakan untuk merawat alat, ya, perbaikan alat, perbaikan fasilitas, menyimpan spare part daripada hatchery. Karena ini menjadi penting keberadaan ruang teknis ini. Karena dalam kondisi modernitas ini banyak menggunakan peralatan mekanik dan elektronik sehingga butuh pemeliharaan yang rutin. Nah, seperti blower, ya, pompa, filter heater. Nah, itu perlu perawatan yang rutin dilakukan di sana. Nah, jadi secara umum sarana dan prasarana hatchery itu sebagai fondasi utama dalam sistem pembenihan ikan modern. Kelengkapan, kualitas, dan juga integrasi fasilitas hatchery itu sangat menentukan keberhasilan produksi benih, efisiensi daripada teknis operasional,
penerapan biosecurity serta keberlanjutan daripada usaha pembenihan itu sendiri. Jadi itu. Nah, tadi salah satu sarana atau begitupun dengan salah satu prinsip itu kan adalah aliran air. Ya. Nah, aliran air hatchery, sistem aliran air ini komponen yang pivotal dalam operasional hatchery. Ya, karena ya air itu kan media hidup. Nah, di dalam hatchery, dalam sistem hatchery, air itu kan tidak hanya berperan sebagai tempat ikan itu hidup, tetapi dia itu juga berfungsi sebagai tempat media transport oksigen, nutrien, hormon, serta senyawa metabolisme lainnya. Sehingga kualitas air, kuantitas air, kontinuitas air, serta stabilitas aliran air itu menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan produksi daripada benih. Nah, itu diperhatikan. Nah, kalau kualitas air itu mutlak dalam hatchery. Nah, ya itu tadi, karena fase telur dan larva itu kan fase yang sangat kritis. Nah, itu. Jadi di dalam perencanaan daripada hatchery, faktor-faktor topografi, faktor-faktor topografi itu menjadi penting untuk kemudian mempengaruhi efisiensi sistem daripada aliran air. Jadi lahan hatchery jangan sampai berada pada daerah yang rawan banjir. Jadi ideal daripada lahan hatchery itu tidak pada daerah rawan banjir, punya sistem drainase yang baik, dan juga mudah diakses untuk kegiatan operasional dan juga distribusi. Nah, itu yang penting. Dan juga dekat dengan sumber air. Sumber air itu kan kalau air tawar, berarti sumber air tawarnya harus bagus, harus dekat di sana. Kalau udang, berarti kan udang atau air paya, udang itu kan membutuhkan air tawar dan air laut. Jadi lokasi hatchery-nya harus dekat dengan pantai atau pada kisaran air payau lah. Jadi itu harus diperhatikan juga sumber airnya. Nah, begitupun pada faktor aksesnya. Nah, hatchery harus dekat dengan jalan untuk proses transportasi. Harus dekat juga dengan harus kemudian akses terhadap pasar, pemasaran, distribusi juga harus bagus. Akses terhadap sumber listriknya juga harus stabil. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Di sisi yang lain ada juga faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini karena hatchery itu harus juga memperhatikan faktor ekologi, dan juga di sana dia juga harus memperhatikan ini. Karena hatchery itu kan menghasilkan limbah. Limbahnya apa? Limbahnya itu sisa pakan, kotoran ikan, dan juga air budidaya yang mencemari lingkungan. Itu bisa terjadi kalau kita tidak mengelola dengan baik. Sehingga sistem aliran air di hatchery itu harus dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi Permen Kementerian Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2025 tahun kemarin itu mensyaratkan adanya IPAL komunal, instalasi pengelolaan air limbah. Nah,
Itu yang harus diperhatikan. Jadi setiap usaha budidaya itu harus punya IPAL, tempat pengolahan air sebelum air itu kita buang ke perairan umum. Minimal memenuhi standar kualitas air untuk perairan umum. Kayak sungai, kali itu biasanya kualitas airnya C. Jadi harus memenuhi kriteria itu. Jadi faktor lingkungan itu menjadi penting juga. Nah, secara teknis maka poin ke-6 itu menjadi salah satu perhatian, yaitu sistem aliran air hatchery. Nah, sistem aliran air hatchery ini kan kita dapat membedakan dengan sistem aliran air terbuka dan juga sistem resirkulasi. Nah, biasanya sistem aliran air terbuka itu kan kita pakai air yang mengalir dari satu arah dan langsung dibuang setelah digunakan. Nah, ini sistem ini sangat sederhana dan cocok pada daerah yang sumber airnya melimpah, tetapi memiliki konsumsi air yang tinggi dan risiko tapi efek sampingnya adalah dia butuh konsumsi air yang tinggi dan juga ada risiko pencemaran karena langsung dibuang, dipakai langsung dibuang, karena aliran airnya terus menerus. Nah, ada juga sistem berikutnya adalah sistem resirkulasi. Nah, resirkulasi ini memungkinkan kita menggunakan air yang ada itu secara terus menerus, secara berulang, karena ada proses filtrasi di sana. Apakah itu filtrasi mekanik, biologis ataupun kimia yang digunakan, sehingga kita lebih menghemat air. Jadi air yang sama dapat air dalam produksi benih sekarang kita dapat gunakan berikutnya setelah melalui proses treatment air. Itu ya yang harus kita perhatikan. Dengan parameter kualitas air yang ada standar bisa dibaca sendiri di slide itu. Nah, sementara itu pada biosecurity di hatchery itu prinsip utamanya adalah kemudian mencegah penyakit melalui pengendalian lalu lintas organisme, manusia, alat dan bahan yang masuk maupun keluar dari unit pembenihan atau unit hatchery. Nah, ini secara umum komponen-komponen daripada biosecurity hatchery ini ada 3, yaitu bio-exclusion, bio-containment, dan juga bio-management. Nah, bio-exclusion itu adalah mencegah masuknya patogen ke dalam hatchery lewat mengendalikan induk, mengendalikan air, mengendalikan pakan, peralatan, kendaraan, dan juga manusia. Nah, biasanya prakteknya adalah kita lakukan dengan karantina induk, kemudian sterilisasi air, disinfektan, peralatan, juga membatasi akses terhadap area produksi. Jadi yang tidak berkepentingan di area produksi jangan sampai berlalu lalang di sana. Nah, tujuan daripada bio-exclusion ini adalah sebisa mungkin kita mempertahankan kondisi hatchery tetap bebas dari organisme penyebab penyakit. Tuh. Dan yang kedua itu tadi bio-containment. Bio-containment ini adalah mencegah patogen keluar. Kalau bio-exclusion itu mencegah patogen masuk,
Maka biocontainment itu mencegah patogen keluar. Dalam arti apa? Upaya kita mencegah keluarnya patogen dari hatchery itu ke lingkungan. Ini menjadi penting karena ketika hatchery kita itu mengalami kasus penyakit, maka sebisa mungkin patogen itu tidak menyebar ke unit budidaya lain atau ke lingkungan alami. Nah, biocontainment ini dilakukan untuk lewat cara kita mengolah limbah, terus disinfeksi air, terutama air buangan ya, mengendalikan distribusi ikan, serta penanganan bangkai ikan yang mati secara aman. Nah, ini kita lakukan. Dan yang ketiga, komponen biosecurity yang ketiga adalah biomanagement. Nah, biomanagement itu adalah pengelolaan rutin untuk mengendalikan penyebaran penyakit di dalam hatchery. Biasanya cakupannya diantaranya adalah monitoring kesehatan ikan, pengawasan kualitas air, manajemen kepadatan, kemudian mengatur pakan, serta sanitasi lingkungan dari hatchery. Nah, ini harus dilakukan. Nah, kapan biosecurity itu diterapkan? Penerapannya itu melalui berbagai tindakan operasional, di antaranya disinfeksi alat, karantina induk, mengendalikan akses, sanitasi rutin, serta monitoring kesehatan. Jadi alat yang digunakan sebelum dan sesudah itu harus disterilisasi atau disinfektan dulu, agar supaya mencegah perpindahan patogen. Karantina induk juga dilakukan minimal selama beberapa minggu untuk memastikan ikan itu induk itu bebas penyakit sebelum masuk ke area produksi. Akses juga sama, membatasi lalu lintas pekerja dan tamu, serta kalau bisa sih menggunakan pakaian khusus untuk area tertentu. Kalau sanitasi rutin itu ya seperti ngepel lantai, bak, pipa, fasilitas hatchery dan sebagainya itu dilakukan. Kalau monitoring kesehatan itu mengamati ikan, behaviornya kayak apa diamati, pemeriksaan sampling fisik, analisis laboratorium kalau ada gejala-gejala tertentu. Nah, ini harus diupayakan ke sana. Nah, upaya-upaya tersebut tadi dilakukan agar supaya dapat memberikan efisiensi dan juga keberlanjutan daripada hatchery. Karena efisiensi dan keberlanjutan hatchery ini adalah dua konsep yang kemudian sebagai pengembangan daripada sistem pembenihan ikan yang modern. Karena orientasinya adalah pada tingginya produktivitas benih, sehingga keseimbangan lingkungan, keseimbangan ekonomi, dan juga keseimbangan sosial itu dapat benar-benar kita jaga. Nah, efisiensi produksi, nah itu kan maksudnya adalah seberapa kuat sih unit pembenihan itu dalam menghasilkan benih yang berkualitas dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Nah, efisiensi produksi ini diantaranya adalah kemudian pemanfaatan air, pemanfaatan energi, pemanfaatan pakan, tenaga kerja, dan fasilitas produksi. Nah, itu dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa kemudian menurunkan kualitas benih yang dihasilkan. Nah, salah satu
indikator utama efisiensi daripada hatchery adalah survival rate atau kelulus hidupan. Indikator berikutnya adalah feed efisiensi atau efisiensi pakan. Jadi efisiensi pakan ini menjadi penting karena biaya pakan itu kan biaya yang salah satu komponen terbesar dalam operasional hatchery maupun budidaya secara keseluruhan. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh kualitas pakan. Nah, metode pemberian pakan. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam itu. Nah, jadi kita bisa perhatikan kalau masih dalam fase larva, maka yang lebih bagus digunakan adalah penggunaan pakan alami seperti rotivera, artemia maupun fitoplankton. Itu lebih bagus daripada pakan-pakan pelet. Nah, efisiensi energi juga per unit produksi juga menjadi parameter penting dalam keberlanjutan. Begitupun pada produktivitas tenaga kerja. Nah, ini adalah indikator lain dalam efisiensi daripada manajemen hatchery. Nah, produktivitas itu kan mencerminkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output produksi pada periode tertentu, pada periode pembenihan tertentu. Nah, itu ya harus diperhatikan secara maksimal karena di dalam konsep hatchery berkelanjutan itu biasanya efisiensi ini diintegrasikan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek ekologi, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Nah, ketiganya ini saling terkait dalam menentukan keberlangsungan usaha hatchery. Hatchery yang kemudian hanya orientasinya pada produksi tanpa memikirkan kelangsungan usaha dan tanpa memikirkan dampak lingkungan dan sosial, maka akan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan ekosistem, akan berpotensi munculnya konflik sosial, dan juga usahanya menjadi tidak stabil di masa mendatang kalau banyak masalah. Kalau aspek ekologinya sudah bisa dilihat terkait dengan mengurangi limbah, efisiensi air, dan juga efisiensi energi. Nah, pada aspek ekonomi, di mana adalah keuntungan, terus efisiensi operasional, serta stabilitas produksi. Sedangkan pada sosial, di sana ada K3 ya, harus diterapkan. Penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu harus penting. Ada SOP kerjanya masing-masing. Tiap unit itu harus ada SOP-nya semuanya. Nah, itu keselamatan kerja, terus ada pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus bisa terdampak, harus bisa mendapatkan manfaat dari adanya hatchery di lingkungan mereka, serta keamanan pangan, dalam artian benih yang kita hasilkan itu harus yang kemudian benih yang aman, bebas penyakit dan antibiotik. Nah, itu menjadi penting. Nah, ini contoh layout. Nah, bisa diterapkan dengan memperhatikan tahapan daripada produksi. Jadi tidak boleh ada perpotongan jalur antara area bersih dan area kotor. Jadi itu yang penting. Jadi mulai daripada air masuk sampai pada distribusi itu dalam satu saling berdekatan dan juga dalam satu garis lurus. Sedangkan penempatan terhadap pengolahan limbah pada area yang lainnya, pada jalur yang lainnya.
Itu bisa kita kita atur sedemikian rupa. Ini bisa dibaca sendiri-sendiri. Nah, jadi intinya dalam layout ini ya, yang harus diperhatikan adalah tahapan proses produksi. Ya, proses produksi. Air masuk, apakah air masuk itu, air yang kita pakai itu berarti apa? Untuk menjaga stabilitas kualitas air, mencegah adanya patogen dan segala macam, maka perlu ada, setelah air masuk itu ada namanya area pengolahan air. Setelah itu baru kepada karantina induk, baru ke pemeliharaan induk, kemudian ke pemijahan, area pemijahan, terus area penetasan. Setelah penetasan ada area pemeliharaan larva, kemudian ada area pendederan, kemudian ada area packing dan juga distribusi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, itu contoh layout. Nah, selanjutnya ada terkait dengan analisis kebutuhan sarana berdasarkan komoditas. Jadi kadang itu tidak semuanya itu kita terapkan dalam satu seragam yang sama, tetapi sarana hatchery atau sarana pembenihan itu dapat kita lihat daripada komoditas apa yang kita benihkan. Nah, pada slide ini kan contohnya ada 3 komoditas. Ya, ada lele, ada nila, dan juga ada kerapu. Nah, kebutuhan utama daripada lele ini, hatchery lele ini adalah ada bag fiber, ada corong penetasan, dan juga ada aerasi. Sedangkan pada nila itu ada kolam pemijahan, ada bak pemeliharaan larva. Sedangkan hatchery kerapu, nah itu bisa kita menggunakan resirkulasi, ada kultur pakan alami, ada juga kontrol lingkungan. Jadi itu yang harus kita upayakan. Jadi tidak seragam harus seperti ini semua, tetapi harus kita sesuaikan dengan komoditas ikan apa yang kita benihkan. Nah, penting juga mengetahui dalam hatchery ini, dalam operasional hatchery itu pasti akan kita temukan berbagai macam permasalahan teknis maupun permasalahan biologis dalam mempengaruhi produksi benih. Nah, biasanya masalah itu ada berkaitan erat dengan kualitas air, kesehatan ikan, ya, manajemen pakan, kerusakan peralatan, serta kualitas SDM pembenih ataupun SDM tenaga kerja. Nah, jadi harus kita benar-benar memperhatikan itu dan juga mencarikan solusinya. Nah, di tabel itu, tabel permasalahan sudah disajikan dengan jelas. Nah, misalkan contohnya kualitas air masalahnya, maka kita lihat penyebab utamanya apa. Penyebab utamanya adalah kemudian mungkin sumbernya tercemar, ataukah filter kita kurang bagus, ataukah di dalam kolam itu ada penumpukan bahan-bahan organik di sana. Maka dampak yang ditimbulkan ketika kualitas air buruk itu adalah ikan stres, tumbuhnya lambat, bisa juga menyebabkan kematian. Solusi atau pencegahan yang dapat kita lakukan adalah melakukan monitoring rutin, sistem filtrasinya harus bagus, bisa juga kita melakukan proses pergantian air, dan juga pengolahan limbah harus benar-benar kita jalankan. Jadi itu contoh ya dari masalah, penyebab utama, dampak, kemudian solusi atau pencegahan yang dilakukan. Yang lain-lainnya bisa dibaca dan dipahami sendiri.
kunci utama daripada keberhasilan hatchery itu kan ada 5 sebenarnya, hanya 5, yaitu air yang berkualitas, biosecurity yang kuat, sarana yang memadai, SDM yang kompeten, serta manajemen yang kemudian efektif. Nah, di dalam pengembangan daripada hatchery, itu, maka penting bagi kita untuk terus melakukan update terhadap inovasi dan teknologi untuk hatchery modern. Nah, di slide dapat teman-teman lihat di sana secara umum inovasinya. Kalau kita mengikuti perkembangan sampai hari ini, maka ada tiga bentuk inovasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang, yaitu smart hatchery, ada sistem RAS modern, resirkulasi modern, serta juga ada penggunaan AI. Ya. Smart hatchery ini adalah memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan monitoring dan mengontrol seluruh proses pemijahan. Jadi setiap unit, biasanya kita kenal dengan penggunaan IoT, Internet of Things. Jadi semuanya terhubung dengan jarak jauh. Jadi ada sensornya semua. Jadi di kolam ada sensor, dipasang sensor untuk mendeteksi perubahan kualitas air. Nah, kita taruh di kolam, alat itu kita bisa cek di HP atau komputer, dihubungkan ke sana. Begitupun pakan penggunaan automatic feeder, begitupun kincir dapat kita setel. Nah, penggunaan di sana. Jadi semuanya berbasis di sana. Smart hatchery. Yang kedua adalah sistem resirkulasi aquaculture systemnya, RAS. Nah, jadi sistem RAS ini kan sangat memungkinkan produksi benih itu secara berkelanjutan dengan kualitas air yang stabil, penggunaan air yang sangat minim, dan juga biosecurity yang lebih baik. Jadi perlu dijaga ketat. Jadi ada kolam, ada kemudian mekanik filter untuk menyaring padatan, kemudian ada biofilter untuk menyaring bakteri, ada kemudian kolam oksigenasi, penambahan oksigen, kemudian ada disinfeksi atau penggunaan ultraviolet ataupun ozon untuk menetralisir air. Kemudian ada baru masuk ke dalam bak tandon untuk bak pembagi untuk kemudian membagi semuanya itu ke dalam unit-unit kolam yang digunakan. Dan yang terakhir adalah penggunaan daripada artificial intelligence atau AI. Nah, ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat. Jadi sensor yang kita taruh di kolam itu dia akan memberikan, jadi tidak hanya menampilkan data perubahan kualitas air, misalkan tiba-tiba suhunya naik. Nah, di sistem itu ketika kita menghubungkan dengan AI atau kecerdasan buatan, maka akan keluar. Nah, oh ini mati, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ada solusinya sudah langsung di situ. Jadi, tetapi dengan inovasi dan pengembangan teknologi hatchery modern, maka tentu saja membutuhkan investasi modal yang cukup besar, karena semuanya by sistem, kemudian by internet, by energi, semuanya, sehingga semakin berkembangnya teknologi, kita juga harus mengikuti, dan juga harus mengikuti juga investasi atau permodalan usahanya harus besar juga.
karena semuanya by alat ataupun by design. Dan terakhir, nah ini studi kasus ini contoh bagaimana layout penetasan. Nah, ini contoh di slide ini, ternyata layout penetasan dia berdekatan dengan area limbah. Nah, tidak ada filtrasi biologis, jalur kerja itu bercampur. Jadi kita menganalisisnya, masalahnya apa? Ada kontaminasi silang, kualitas airnya buruk, biosecurity-nya rendah. Nah, ketika ini maka solusinya apa? Solusinya ini kita mendesain ulang. Nah, jadi kita pisahkan area kotor dan bersih agar supaya tidak terjadinya perpindahan kontaminasinya. Menambahkan filter, biofilternya untuk mencegah masuknya patogen, bakteri. Jalur kerjanya kita atur untuk satu arah. Jadi masuk, proses pengerjaan, terus jalur keluar. Jadi tidak boleh kemudian saling bersinggungan. Jadi itu, jadi bisa teman-teman pahami. Hal-hal itu menjadi catatan penting di dalam kita menjaga melakukan proses proses layout daripada hatchery untuk menjaga keberlangsungan itu semuanya. Jadi pada intinya hatchery, ini penutup dibaca sendiri penegasan daripada materi yang kita lakukan tadi. Kesemuanya ini fungsi, prinsip, ya, sarana teknik hatchery-nya seperti apa saja, sistem pengelolaan airnya bagaimana, prinsip biosecurity-nya, hatchery yang berkelanjutan. Pada intinya kesemuanya ini adalah bahwasanya layout merencanakan sebuah unit pembenihan. Kita mendesain unit pembenihan, layoutnya, tata letaknya itu intinya harus kemudian mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan. Jadi ini agar supaya usaha pembenihan itu dapat kemudian bisa bertahan lama dan bisa berkelanjutan untuk itu ya teman-teman, terkait dengan beberapa hal dari layout ataupun tata letak daripada hatchery ini. Jadi sekali lagi, tidak bosan-bosannya saya menghimbau teman-teman agar supaya mencari referensi yang lain yang terkait dengan layout ataupun tata letak ini untuk mendesain sebuah hatchery, agar supaya mempunyai insight atau masukan yang lebih luas untuk memandang pentingnya layout terhadap keberhasilan daripada usaha pembenihan. Ini tugas kemarin sudah ya, tugas untuk teman-teman semua membagi ini untuk membuat layout hatchery untuk ikan air tawar untuk kelompok 1, kelompok 2-nya hatchery ikan air payau, kelompok ketiganya hatchery ikan air laut. Ya, itu di classroom juga sudah dibagikan lama ya, sudah diposting lama, jadi teman-teman yang saya harapkan sudah mengerjakan ini semua. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita ini terkait dengan layout dari hatchery. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.